Daun cabai keriting. Banyak petani langsung panik, langsung semprot pestisida. Tapi anehnya, sudah disemprot tetap tidak sembuh. Bahkan semakin parah. Masalahnya bukan di obatnya, tapi di diagnosanya. Karena tidak semua daun keriting itu sama. Kalau salah mengenali, bukan menyembuhkan, justru bisa memperparah kondisi tanaman. Dalam budidaya cabai, diagnosa lebih penting daripada tindakan. Di video ini, kita akan bahas perbedaan daun keriting pada cabai dan cara membedakannya dengan mudah di lapangan. Jadi, tonton sampai selesai ya! Secara umum, daun keriting pada cabai disebabkan oleh 3 hal. 1. Hama. 2. Virus. 3. Faktor lingkungan atau nutrisi. Ketiganya bisa terlihat mirip, tapi sebenarnya sangat berbeda dan cara penanganannya juga tidak sama. Penyebab pertama daun keriting adalah hama. Tapi penting untuk dipahami, setiap hama punya ciri yang berbeda. Kalau kita bisa mengenali cirinya, kita bisa langsung tahu penyebabnya tanpa menebak-nebak. Mari kita bahas satu persatu. Kalau daun terlihat pipih, lalu menggulung ke atas atau keriting, dan muncul bintik-bintik kuning kecil, ini biasanya disebabkan oleh thrips. Selain itu, daun juga sering terlihat kusam, seperti keperakan, dan ada goresan halus. Thrips merusak permukaan daun dengan cara menggores dan menghisap cairan. Itulah yang menyebabkan munculnya bintik kuning dan warna tidak merata. Kalau daun keritingnya tidak beraturan, terlihat bergelombang, dan disertai warna kuning yang mengikuti pola seperti urat daun, ini biasanya karena kutu daun. Ciri lainnya, daun terlihat tidak simetris, permukaan bisa terasa lengket, sering ada semut di sekitar tanaman. Kutu daun menyerang bagian pucuk dan daun muda. Mereka menghisap cairan tanaman dan mengganggu pertumbuhan normal daun. Kalau daun hanya sedikit keriting, tapi warnanya menguning hampir ke seluruh bagian daun, ini biasanya disebabkan oleh kutu kebur. Ciri khas lainnya, tanaman terlihat pucat, banyak serangga putih beterbangan saat disentuh, pertumbuhan tanaman melambat. Yang perlu diwaspadai, kutu kebul juga bisa membawa virus. Jadi walaupun gejalanya terlihat ringan di awal, dampaknya bisa lebih serius. Kalau daun menggulung ke bawah atau pucuk tanaman terlihat mengkerut dan ada tanda seperti gosong atau terbakar, ini biasanya serangan tungau. Ciri lainnya, daun terlihat kering, warnanya berubah kecoklatan, permukaannya jadi kusam. Serangan tungau sering muncul saat cuaca panas dan kering loh. Kalau dibiarkan, daun bisa rusak parah dan akhirnya rontok. Untuk pengendalian hama-hama tersebut, bisa ditonton pada video ini dan video ini juga. Jadi walaupun sama-sama keriting, coba perhatikan cirinya. Keriting ke atas plus bintik kuning itu biasanya thrips. Keriting bergelombang dan kuning seperti urat itu kutu daun. Kuning hampir seluruh daun biasanya kutu kebul. Menggulung ke bawah plus gosong itu tungau. Dengan memahami perbedaan ini, kita nggak perlu lagi menebak-nebak. Dan yang paling penting, kita nggak salah penanganan. Penyebab kedua adalah virus. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Ciri-cirinya, daun keriting parah, bentuk daun jadi nggak normal. Warna daun belang atau menguning. Dan tanaman menjadi kerdil. Berbeda dengan hama, virus tidak bisa disembuhkan. Jika tanaman sudah terinfeksi, biasanya harus dicabut. Virus sering ditularkan oleh hama seperti kutu kebul. Jadi walaupun penyebab awalnya serangga, masalah utamanya tetap virusnya.
Penyebab ketiga adalah lingkungan. Contohnya ya, bisa karena kekurangan air, kelebihan pupuk, atau cuaca yang ekstrim. Ciri-cirinya biasanya daun keritingnya ringan, warnanya masih normal, tidak ada hama dan tanaman tetap tumbuh. Ini sering banget terjadi saat musim panas atau ketika ada perubahan cuaca mendadak. Tapi tenang saja, biasanya tanaman bisa pulih kalau kondisi lingkungannya diperbaiki. Kesalahan paling sering yang saya lihat, semua keriting dianggap sama. Langsung saja disemprot, tanpa melihat penyebabnya. Padahal, kalau karena hama, ya harusnya pakai pengendalian serangga. Kalau karena virus, sayangnya tidak bisa disembuhkan. Kalau karena lingkungan, yang diperlukan adalah perbaikan kondisi. Kalau salah penanganan, biaya bertambah, tapi hasil tetap saja tidak ada. Cara paling sederhana di lapangan begini. Pertama, lihat bagian bawah daun ada hama atau tidak. Kedua, perhatikan warna daun. Apakah normal atau belang? Ketiga, lihat pertumbuhan. Normal atau kerdil? Kalau ada hama, kemungkinan besar yaitu serangan hama. Kalau tidak ada hama tapi daun rusak parah, kemungkinan besar karena virus. Tapi kalau keritingnya ringan dan masih normal, biasanya itu faktor lingkungan. Daun keriting pada cabai memang kelihatannya sederhana ya, tapi dampaknya bisa besar banget kalau salah penanganan. Kalau kita bisa mengenali sejak awal, kerugian bisa dicegah, dan tanaman bisa tetap produktif. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.